Di kajian baru 2 kali ya pernah kita bahas itu. Judulnya adalah penilaian ketika engkau, wahai kekasihku, menilai seseorang. Ketika engkau, wahai kekasihku, menilai seseorang, sebenarnya tolok ukur yang engkau pergunakan adalah tolok ukur dirimu sendiri. Begitulah kenyataannya, dan engkau tidak usah membohongi dirimu sendiri. Aku sudah mengenalmu sejak lama. Bukan gaya bahasa saja yang aku maklumi, tetapi cara engkau berpikir pun aku sangat fahami. Sejak sekarang engkau harus mengerti betul bahwa engkau tidak dituntut sama sekali supaya menjadi lebih baik dari orang lain. Tetapi minimal engkau harus merasa tertuntut untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dari kondisimu sekarang. Tetapi minimal engkau harus merasa tertuntut untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dari kondisimu sekarang. Mataku tidak salah melihat kecantikanmu. Juga hatiku tidak salah merasakan budi luhurmu. Tolok ukurnya berdasarkan perbandingan dengan wanita lain. Tetapi engkau tidak boleh merasa puas dengan kecantikanmu karena dibandingkan dengan orang lain. Nanti akhirnya kecantikanmu ditentukan oleh kecantikan perempuan yang engkau jadikan perbandingan. Nanti akhirnya kecantikanmu ditentukan oleh kecantikan perempuan yang engkau bandingkan. Bila engkau ingin cantik boleh saja, tetapi yang aku inginkan engkau harus ingin terus semakin cantik. Apa yang terjadi di sekitarmu, terutama abang-abangmu dan adik-adikmu, ada yang pro, ada yang kontra tentang hubungan cinta kita. Dapat dipastikan engkau tidak akan mampu menguasai atau mengatur apapun yang ada di luar dirimu. Yang mungkin dapat engkau kendalikan adalah apa yang ada di dalam dirimu. Itu pun melalui pertempuran internal dalam dirimu. Yang penting pendirianmu yang jelas, sikap yang tegas, keinginanmu yang kuat, dan keputusanmu yang pasti bahwa engkau benar-benar mencintaiku. Itu saja. Nanti yang lain-lain pasti akan mengikuti. Mengerti? Nanti yang lain-lain pasti akan mengikuti. Mengerti? Cara berpikirku sangat realistis. Apapun bisa terjadi. Sekalipun kata orang mustahil. Mari kita buktikan kemukjizatan sampai detik terakhir selalu terjadi. Bila engkau benar-benar telah mengambil keputusan pasti untuk membangun istana cinta bersama diriku,
mulai sekarang mari kita melangkah mengambil tindakan yang tegas. Jangan seperti seorang penari yang tidak punya tujuan ingin pergi kemanapun. Sekalipun terus melangkah, maju mundur, kanan kiri, bahkan kadang-kadang melompat. Yang jadi tujuannya adalah menikmati lantunan musik yang diekspresikan dengan gerak tubuhnya yang berbentuk tarian. Itu saja. Bagaimana sikap mereka terhadap rencana kita? Tidak usah engkau risaukan, sebab apapun sikap orang lain adalah sesungguhnya sebagai refleksi dari bagaimana kita bersikap terhadap mereka. Sebab apapun sikap orang lain adalah sesungguhnya sebagai refleksi dari bagaimana kita bersikap terhadap mereka. Adapun yang kita lakukan apapun yang kita lakukan harus muncul dari keinginan diri kita sendiri, bukan karena keinginan orang lain. Dirimu adalah milikmu. Hanya satu yang paling penting, yaitu meminta restu dari Tuhanmu, karena Dia yang menciptakan dirimu. Karena Dia yang menciptakan dirimu. Adapun mereka tidak lain hanya sebagai penonton yang suka merasa lebih pandai dari pemain. Untuk itu, wahai kekasihku, abaikan saja semuanya. Lebih penting engkau menghitung berapa banyak debar jantungku ketika membaca wiridan cinta. Lebih penting engkau menghitung berapa banyak debar jantungku ketika membaca wiridan cinta. Mereka yang tidak menyetujui jalinan cinta kita adalah karena ada kedunguan besar di dalam otak mereka. Mengapa demikian, wahai kekasihku? Karena kedunguan besar akan terlihat dengan nyata ketika mereka terburu menolak sesuatu yang belum difahami betul. Menolak tanpa alasan adalah kedunguan. Menerima tanpa bukti-bukti yang kuat adalah kebodohan. Berapa nilai harga dirimu adalah datang dari satu muara, yaitu berasal dari keyakinanmu sendiri, yaitu dengan keyakinan bahwa engkau adalah seorang wanita yang punya harga diri yang tidak dapat ditawar oleh siapapun kecuali oleh dirimu sendiri. Untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap situasi dan kondisi di sekitarmu, tidak perlu engkau bersusah payah. Mulai sajalah, wahai kekasihku, dari dirimu sendiri, yaitu dengan cara merubah sudut pandangmu. Nanti semua itu akan berubah dengan sendirinya. Jangan melarikan diri dari situasi dan kondisi yang ada, lalu berharap engkau dapat menyendiri. Justru kesendirian dalam hidup berarti merupakan penderitaan juga. Kecuali bila engkau ingin sendirian bersama orang yang engkau cintai.
kecuali bila engkau ingin sendirian bersama dengan orang yang engkau cintai. Semua penderitaan di dalam kehidupan di dunia ini awalnya adalah disebabkan oleh inkonsistensi sikap dirimu. Sampai nanti ketika kita sudah mendapat restu dari Tuhan untuk membangun istana cinta, lalu setelah kita dianugerahi anak-anak, nanti anak-anakmu tidak akan melihat apa yang selalu engkau katakan, tetapi anak-anakmu akan menonton apa yang selalu engkau lakukan. Untuk itu, mulailah sejak sekarang melihat dirimu sebagai makhluk rohani yang dikemas dengan jasad, bukan melihat dirimu sebagai jasad yang mengandung rohani. Karena cinta yang kita bangun ini adalah cinta rohani, bukan cinta jasadi. Cinta jasad pasti berakhir, tetapi cinta rohani akan abadi. Karena kita membangun cinta adalah dalam rangka mencari keabadian. Terima kasih. Terima kasih.